Salam Bapak Ibu dan saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Jumpa dengan Tuhan untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Firman Tuhan berkata, "Siapa gerangan ada padaku di sorga, selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya." Sahabat Kristus, kalimat tersebut merupakan suatu pernyataan yang berani, yang nekat, dan tidak main-main diucapkan oleh penulis Mazmur yang bernama Asaf. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Tuhan adalah bagianku untuk selama-lamanya. Disadari atau tidak, seringkali kita datang pada Tuhan untuk mengharapkan sesuatu. Kita datang pada Tuhan hanya karena butuh untuk Tuhan melakukan sesuatu. Oleh karena itu, doa-doa kita seringkali berkata, "Engkau tidak akan mengecewakan aku. Engkau pasti menolong aku. Pertolonganmu tidak pernah terlambat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagiku," dan sebagainya. Semua doa hanya fokus pada aku dan diri kita sendiri. Saat dalam posisi yang tidak menyenangkan, kita ini berharap Tuhan menolong dan menyelesaikan kesulitan yang kita hadapi. Sebaliknya, ketika pertolongan itu tidak segera datang, maka kita pun mulai kecewa, menyesal, dan mengata-ngatai Tuhan. Kita mulai berkata, "Mengapa Tuhan tidak menolong aku? Mengapa Tuhan tidak memperhatikan aku? Padahal aku sudah berdoa. Mengapa Tuhan seperti diam saja?" Berdoa untuk minta tolong pada Tuhan atas setiap kesulitan yang kita hadapi tidak salah, dan mestinya memang kita perlu berharap pada Tuhan. Tapi apakah kita juga mau menyediakan hati yang mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya? Hati yang mau mengarahkan diri untuk membuat Tuhan senang dengan perbuatan kita. Hati yang mau membuat Tuhan itu tersenyum pada kita. Ketika kita sering berkata, "Aku tahu Tuhan tidak akan mengecewakan aku." Kalau dibalik, seberapa kita berlaku tidak pernah mengecewakan Tuhan? Kalau kita sering berdoa, "Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagiku," seberapa pula kita tidak pernah terlambat untuk datang pada Tuhan dalam persekutuan pribadi kita? Bersediakah kita datang pada Tuhan bukan dengan fokus supaya ditolong, supaya diberkati, atau supaya mendapatkan mujizat? Jangan sampai kita fokus pada berkat, pada pertolongan Tuhan, atau pada apa yang Tuhan mampu lakukan, tapi kita kehilangan pribadi Tuhan itu sendiri. Beranikah kita dengan segenap ketulusan hati berkata seperti pemazmur Asaf, "Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi." Dalam arti kata lain, dia berani berkata, "Saya tidak mengingini berkat, mujizat, atau apapun. Yang kuingini cuma Engkau saja ya Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak menolong saya akan tetap mengasihi Tuhan." Beranikah di sudut kamar saat kita berdoa, kita mengangkat tangan, "Tuhan, aku mengasihi Engkau, bukan karena Engkau sanggup menolongku, tapi karena pribadimu yang begitu istimewa dan begitu indah." Saya sangat yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika ketiga orang muda, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego, dimasukkan ke dalam dapur api, mereka dengan berani berkata, "Kalau Tuhan sanggup melepaskan kami, Dia akan menolong kami. Tapi seandainya Tuhan tidak menolong kami, sekali-kali pun kami tidak akan meninggalkan Tuhan." Mereka pun siap dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, oleh karena tidak mau menyembah patung buatan raja. Kenyataannya, apakah Tuhan menolong mereka? Sepertinya tidak ada pertolongan.
Sepertinya semua terlambat, tapi justru di saat yang sulit itu, Tuhan dengan cara yang ajaib membebaskan mereka. Sahabat Kristus, mari kita mulai datang pada Tuhan dengan cinta kita yang tidak terukur, dengan kasih kita pada Tuhan yang begitu istimewa, melebihi apapun juga. Kita bukan lagi datang pada Tuhan sekedar supaya ditolong, supaya diberkati, atau supaya mendapatkan mujizat, tapi dengan segenap hati dan kerinduan, karena kita mengasihi dan mencintai Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami, menguatkan iman kami, dan menegur kami Tuhan. Betapa kami datang padamu selama ini mungkin kami hanya berharap berkat-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu. Tapi hari ini kami mau berani berkata bahwa Engkau kami kasih, Engkau kami butuhkan lebih dari semua pemberian-Mu, lebih dari semua yang sanggup Engkau lakukan. Karena itu Tuhan, kami mau berani berkata juga, selain Engkau tidak ada lagi yang kami ingini di bumi ini. Sekalipun situasi tidak menyenangkan kami alami terjadi di depan dan sekitar kami, Engkau Tuhan adalah bagian kami untuk selama-lamanya. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun, sedikit pun. Karena dekat denganmu itu adalah lebih indah dari semua pemberian yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya tuntunan-Mu, pemeliharaanmu, kebaikan-Mu, Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitas, dalam setiap studi, dalam setiap pelayanan, dan apapun yang dikerjakan. Mulai pagi sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menjadi pribadi yang mau mencari Tuhan sepenuhnya, seutuhnya, bukan sekedar karena ada sesuatu yang kita cari. Salam dari saya Oki Raharjo dari Mitspa Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.